Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimanakah kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Ya Allah ya Tuhanku, semoga apa yang kami pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kami. Amin. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang kerjasama dalam keragaman. Kerjasama merupakan kegiatan yang disepakati bersama untuk mencapai suatu tujuan ya. Manfaat kerjasama yang pertama yaitu meringankan suatu pekerjaan. Yang kedua, membuat pekerjaan jadi cepat selesai karena dikerjakan bersama-sama. Yang ketiga, meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan. Dan yang keempat, memupuk rasa tolong-menolong. Contoh kerjasama di lingkungan sekolah yaitu membersihkan lingkungan sekolah atau kerja bakti ya, itu seperti contoh gambar, atau melaksanakan piket kelas. Nah, itu kerjasama di lingkungan sekolah. Kerjasama di rumah sebagai contoh adalah kerja bakti membersihkan rumah ya, ada yang mengelap kaca, ada yang mengelap kursi, menyapu, mengepel dan lain sebagainya ya. Kerjasama di masyarakat sebagai contoh itu pada gambar ya, kerja bakti membersihkan selokan misalnya ya, ada yang membuang sampah di sungai ya, ada yang bawa cangkul ya untuk membersihkan rumput dan lain sebagainya. Nah, mengenal sudut dan mengukur besar sudut ya. Apa sih sudut itu ya? Coba kalian perhatikan gambar rumah gadang dari Sumatera Barat dan rumah Nuwo Sesat ya. Ternyata ada yang namanya sudut di sini. Ini perhatikan ya. Ini yang pertemuan antara dua garis, 1, 2, ketemunya di sini. Ini namanya sudut. Sama juga. 1, 2. Ini namanya sudut. Nah, sudut itu berarti apa? Dua garis lurus yang bertemu pada sebuah titik akan membentuk suatu sudut. Sudut dilambangkan dengan itu seperti itu ya, seret-seret. Nah ya, titik pertemuan dua garis tersebut dinamakan titik sudut. Nah, nanti dilihat gambarnya. Dua garis yang bentuk sudut disebut kaki sudut. Ini titiknya ya, kan pertemuan dua garis. Ini namanya titik sudut. Nah, yang ini garis ini sama garis ini namanya kaki sudut. Nah, ini daerah sini, dalam sini namanya daerah sudut. Nah, ini ada KLM. Berarti namanya ini dibaca, ini kalau kayak gini dibaca sudut. Sudut KLM atau sudut MLK. Ya, yang jelas yang pertemuannya ini ditaruh di tengah. Ini L-nya tengah-tengah ya. Oke. Jenis-jenis sudut berdasarkan besarnya. Sudut itu dibedakan menjadi, yang pertama lihat gambarnya ya. Sudut lancip besarnya antara 0 derajat dan 90 derajat. Sudut siku-siku besarnya 90 derajat tokwis. Yang ketiga sudut tumpul besarnya antara 90 derajat dan 180 derajat. Dan terakhir sudut lurus berarti besarnya 180 derajat ya. Kalau lurus berarti sudut lurus namanya. Nah, coba kita mengukur sudut ya. Itu ada gambar lapangan ya, ada sudutnya nih ya. Ini titik sudut, ini kaki sudut, ini daerah sudut. Besar sudut dapat diukur menggunakan satuan. Pengukuran sudut menggunakan sudut satuan menghasilkan nilai yang berbeda sesuai dengan besar sudut satuan yang digunakannya. Alat bantu mengukur besar sudut dinamakan busur derajat. Ya. Carinya di mana ya? Nah, busur itu bisa kita cari di toko-toko alat tulis ya. Kalau nanti kalian cari, belinya di toko alat tulis ya. Harganya cukup murah. Ada yang 1.000, 2.000 ya, tergantung dari bahan yang dipakai. Besar bentuk busur derajat merupakan setengah lingkaran ini ya, setengah lingkaran bentuknya ya, dan memiliki dua skala yaitu ditandai 0 derajat sampai 180 derajat. Ini yang luar 0 sampai 180, ini 0 sampai 180 yang dalam.
ya. Kemudian cara mengukurnya bagaimana dengan busur. Nah, letakkan busur di atas sudut yang akan diukur. Misalkan ini yang ungu ini gambar sudut, ya. Ini nolnya ini harus pas dengan garis yang bawah. Berarti ini kita pakai yang mana? Nolnya yang mana ini? Dalam. Berarti kita lihatnya yang angka dalam. Oh, 60. Berarti besar sudutnya 60 ya. Karena kita pakai yang dalam. Ini lurus saya nolnya yang dalam ini ya. Ini yang ungu-ungu garis saya lurus saya 0 yang dalam. Atau kalau pakai yang luar berarti 180 dikurangi 120 60 gitu ya. Itu cara mengukurnya. Nah, yang selanjutnya pola lantai dasar dalam tari. Pola lantai itu adalah formasi yang dilakukan penari dengan perpindahan, pergerakan atau pergeseran posisi saat menari ya. Dari geser namanya pola lantai. Ya, berpindah-pindah gerakannya namanya pola lantai. Nah, fungsinya pola lantai itu apa ya? Yang pertama, menciptakan kekompakan antar penari. Yang kedua, memperindah tarian. Yang ketiga, membentuk komposisi dalam pertunjukan ya, supaya lebih indah. Kalau tetap nggak ada gerak perpindahannya, itu kan kurang menarik ya. Jadi ada pola lantai untuk menciptakan kekompakan dan memperindah tarian. Contohnya ini pola lantai itu ada pola lantai gerakan 1 ya. Pola lantai berjalan bersisian atau berpasangan dengan bentuk pola lantai barisan vertikal. Nah, contohnya lihat A ya. Itu lurus ke atas berarti namanya pola lantai vertikal. Ya, ini yang hijau itu yang bunder-bunder itu orangnya. Vertikal. Yang kedua, nah ini ya, lihat gambarnya ini ya. Setiap pasangan penari bergerak menyebar dengan membentuk pola lantai baru. Gerakan menyebar ke samping kanan, kiri secara berseling ya. Kemudian yang ketiga, setiap pasang penari bergerak membentuk pola lantai barisan horizontal ya. Kalau tadi vertikal ke atas lurusnya, kalau horizontal ke samping gitu ya, lurus ke samping namanya horizontal. Yang keempat, setiap penari bergerak ke depan dan ke belakang membentuk pola lantai baru. Nah, itu ada pola lantai baru ya. Yang kelima, setiap penari bergerak secara bersamaan membentuk lingkaran. Nah, itu namanya pola lantai lingkaran. Nah, itu tadi ya, macam-macam pola lantai, macam pengukuran sudut ya, yang sudah kita pelajari bersama ya. Kalian tetap harus semangat belajarnya ya. Kalau ada yang bingung, tanyakan kepada bapak ibu guru kalian ya. Mana yang bingung ditanyakan ya. Jangan diam saja ya. Atau boleh mencari di sumber lain, di internet, di buku, atau dimanapun yang bisa memperluas wawasan kalian ya. Jangan patah semangat untuk belajar ya. Karena rajin itu pangkal pandai ya. Baiklah, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.